Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semangat, sehat, dan luar biasa. Dan Pak Ali ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita belajar di pelajaran yang pertama dengan submateri makna kandungan surah At-Tin. Anak-anakku, surah At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Coba anak-anak perhatikan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Entah itu dengan tumbuhan, entah itu dengan hewan, maupun dengan bebatuan, ataupun dengan yang lain. Coba diperhatikan, manusialah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Mari kita pahami arti dan makna yang terkandung dalam surat At-Tin dari ayat ke ayat. Ayat yang pertama yaitu wattini wazzaitun. Ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada bangsa Arab pada waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu mereka bisa memahami makna sumpah Allah tersebut. Kemudian ayat yang kedua, waturisinin. Ayat kedua juga merupakan sumpah Allah yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat yang ketiga yaitu wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah agar menjadi manusia yang mulia. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna.
Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakan untuk kebaikan. Kita diberi tangan. Tangan ini kita pergunakan untuk menolong orang, memberikan infak, sedekah, dan yang lain-lain. Kita diberi kaki. Kaki ini kita gunakan untuk pergi ke sekolah, ke masjid, dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Diberi mata untuk melihat sesuatu yang diizinkan Allah. Diberi mulut, kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik. Kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Contoh. Selanjutnya ayat yang ke-6, yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-6 ini menjelaskan bahwa manusia tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal solehlah yang dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ayat yang ke-7, yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ke-7 ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang jelas. Selanjutnya makna yang terkandung di dalam ayat yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan balasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Begitupun juga sebaliknya. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillah min dzalik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berdasarkan arti dari surah At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau amal kebajikan. Yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan balasan pada hari akhir. Berdasarkan pelajaran ini, mari kita mulai sekarang perbanyaklah amal kita, perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena Allah lah yang telah memberikan kenikmatan. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini Allah lah yang memberikan. Maka dari itu anak-anak, mari kita syukuri dengan cara mempergunakan semua yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Cukup sekian materi yang bisa Pak Ali sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ali akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini